Halo Solar Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Di video kali ini saya akan membahas tentang proses kamu menemukan guru sejati. Jadi saya akan menjelaskan tentang dialog internal atau dalam bahasa Inggrisnya itu mind chatter ya. Seperti percakapan pikiran. Nah, kebanyakan orang itu bingung, Mas, meditasi saya belum bisa fokus. Jadi mereka sibuk untuk mencapai fokus. Dalam persepsi kebanyakan orang, meditasi itu bersih tanpa ada pikiran apapun. Nah, ini makin mempersulit. Jadi yang dinamakan fokus atau meditatif itu kondisi sebelum adanya pikiran. Jadi ketika orang berupaya untuk mencampuri pikirannya, maka menjadi semakin lebih sulit. Oke, jadi di video ini saya akan jelaskan bagaimana memanfaatkan kacaunya pikiranmu, apa yang tadi saya katakan dialog internal, justru nanti untuk lebih mendapatkan bimbingan dari guru sejati. Oke, seperti apa? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Kita mulai dulu dari guru sejati. Jadi guru itu adalah sosok yang mengajarkan sesuatu, akhirnya orang itu menjadi mengetahui sesuatu dan akhirnya karena orang itu mengetahui, dia memiliki pengetahuan. Nah, lalu apa guru sejati? Jadi kata sejati artinya asli, original, tidak tergantikan. Nah, yang perlu kamu sadari itu guru sejati ya guru yang tidak tergantikan. Jadi guru sejati itu sederhananya adalah kesadaran. Guru sejati tidak ada sosoknya. Karena kamu memiliki kesadaran, kamu jadi punya kemampuan untuk mengetahui sesuatu. Jadi yang dikatakan sadar itu kan kamu bisa mengetahui. Kalau kamu tidak sadar, ya kamu tidak bisa mengetahui apapun. Nah, kesadaran itu yang sejati, karena tidak ada yang bisa menciptakan kesadaran. Oke, jadi guru sejati sederhananya itu, makanya terkait dengan apa yang tadi saya katakan, dialog internal. Ketika kamu sendiri, kamu menghadapi pikiranmu itu sendiri. Jadi ini yang dikatakan dialog internal. Dan ini terkait dengan apa yang dikeluhkan orang. Pikirannya tidak bisa fokus. Nah, sekarang kita akan lebih jeli membaca, memahami mekanisme pikiran kita ini, supaya kita bisa mendapatkan guru sejati atau kesadaran. Nah, sekarang kita bahas tentang dialog internal atau percakapan pikiran. Kalau disebut dialog pikiran, ketika kamu menghadapi pikiranmu sendiri, artinya kalau dialog berarti minimal dua pihak. Jadi pertanyaannya kemudian, ada berapa pihak dirimu itu? Pemahaman ini berbeda dengan kebanyakan apa yang kita terima di sekolah. Jadi yang dikatakan aku atau kesadaran itu adalah sebuah bentuk eksistensi tanpa batas. Jadi kalau kamu tadi sendiri saja, kamu berhadapan dengan pikiranmu. Ketika konflik, mempertimbangkan sesuatu, ada pilihan, ya kan? Ada yang meragukan dirimu. Jadi minimal dalam dirimu itu ada tiga pihak. Pihak yang saling berhadapan, sama-sama bisa berpikir, satu sisi positif, satu sisi negatif, dan ada yang menyaksikan itu semua. Jadi inilah sederhananya, ketika kamu meditasi, fokusnya itu lebih pada menyadari bentuk internal dialog tadi antara sisi positif dan negatifmu. Karena dari situ, kamu bisa memahami mekanisme kerja pikiranmu. Saya sudah paparkan minimal ada tiga pihak dalam dirimu. Nah, sekarang terkait dengan kesejatian. Jadi yang dikatakan karaktermu itu hanyalah setiap kali pikiranmu muncul dari dua sisi ini tadi, sisi baik dan buruk, sisi positif dan negatif, mana yang kamu percaya, mana yang lebih sering kamu ikuti, itu akhirnya membentuk karaktermu. Jadi dengan kamu sering mengamati ini, kamu akan lebih bisa satu langkah lebih awal mengetahui seperti apa sih jalannya pikiranmu itu.
Jadi ketika kamu bermeditasi, di meditasi mistik saya bagikan 3 fase. Di fase kontemplatif, ketika kamu menghadapi pikiranmu sendiri, kamu tidak perlu bingung untuk meniadakan ini. Karena justru yang perlu kamu sadari adalah, kalau kamu perhatikan, dari percakapan ini, itu membentuk sikapmu. Oke, kemudian sikap ini yang akhirnya mempengaruhi keputusanmu. Dan keputusanmu itu menentukan tindakanmu. Jadi kalau dalam percakapan mental, dalam dialog internal tadi kamu misalnya menghadapi satu masalah dan pesimis, maka sikap ini tadi akan mempengaruhi kamu untuk bertindak. Nah, bayangkan, artinya ketika kamu mulai memperhatikan aksi reaksi pikiranmu tadi, sebenarnya kamu sudah mulai mawas atau sudah mulai mencampuri. Nah, sedikit kamu mulai membiasakan merubah sikapmu di level mental, pasti itu nanti akan berkaitan dengan hasil akhir atau tindakanmu. Jadi inilah yang kita katakan kita belajar menyadari. Meditasi itu adalah momennya. Satu hal yang tak terbantahkan dari diri manusia itu pasti punya keinginan. Dan ketika kita bicara keinginan pasti tidak lepas dari tujuan. Jadi siapapun manusia itu pasti berorientasi hasil atau goal oriented. Jadi ini tidak salah. Ini memang kondisinya dari manusia ada semacam itu. Nah, sekarang kamu bisa rasakan sendiri. Apapun yang terjadi dalam percakapan mentalmu, dalam dialog internal, pasti nanti terkait dengan hasil yang bisa kamu capai. Jadi ini pentingnya kamu menyadari, bukan hanya sekedar kamu meniadakan pikiran ini tadi. Tidak, kamu harus mengambil alih kendali ini. Sekarang saya akan jelaskan kaitan dialog internal dalam dirimu. Pasti berhubungan dengan hasil, juga berhubungan dengan karaktermu. Jadi langsung saja, misalnya ketika kamu meditasi, kamu sedang mengalami konflik. Contoh ya, sekarang kamu kerja di kantor, gajimu sudah cukup, tapi ada suasana yang membuat kamu tidak nyaman di kantor itu. Lalu ketika kamu mau memutuskan untuk pindah, ada ketakutan di sana. Pertama, mencari kerja saingannya berat, kompetisinya keras. Kemudian pilihan lain, kalau kamu mau berwirausaha, kamu tidak yakin bahwa kamu bisa berwira swasta. Jadi ini contoh misalnya. Nah, apa yang terjadi di situ? Ini kan bentuk satu dialog. Satu, ada keinginan kamu berpindah pekerjaan. Ada juga pemikiran bahwa, itu terlalu berisiko. Ada pemikiran bahwa misalnya kamu berusaha, wira swasta, itu juga susah. Jadi ini sebenarnya kan bentuk dialog yang kamu amati, tapi ada dalam dirimu sendiri. Nah, susahnya ketika kita bicara dari sisi secara mental ya, dialog internal itu tidak jelas pihaknya. Semua adalah pikiranmu itu sendiri. Tapi pikiran mana yang selalu berulang dan kamu percaya itu adalah gambaran dirimu, itu nanti pasti membentuk karaktermu. Jadi contoh kasus yang tadi, kalau kamu serba ragu, kamu takut mengambil keputusan, terlalu berisiko, kemudian kamu juga takut kalau misalnya berwira swasta, akhirnya apa? Ini membentuk karaktermu yang lebih mencari aman, kemudian kamu tidak mempercayai kapasitasmu, akhirnya tidak ada tindakan yang kamu ambil. Kamu hanya berkutat di situ saja. Nah, inilah bentuk dialog internal. Jadi ketika pikiranmu kacau dalam meditasi, itu sudah indikator bahwa kamu tidak dalam kondisi hadir atau sekedar sadar di ruang waktu saat ini. Contoh kasus tadi, semua muncul dari dalam pikiranmu sendiri. Jadi kalau mau dirangkum secara sederhana, ketika kamu tidak hadir di ruang dan waktu saat ini, emosi yang paling mendominasi itu adalah ketakutan. Jadi ketakutan itu adalah bagian insting dari manusia untuk mempertahankan eksistensinya secara fisik. Nah, kata lain dari ketakutan ada istilah juga kekhawatiran. Sebenarnya ini bedanya tipis. Kalau saya katakan ya sama saja.
Kata ketakutan itu orientasinya pada data masa lalu atau kejadian yang sudah pernah kamu alami, itu yang membuat kamu merasa takut. Lalu kalau kekhawatiran itu adalah kejadian yang kamu bayangkan bakal terjadi. Jadi ini, kamu dipermainkan pada ruang dan waktu antara masa lalu dan masa depan. Padahal semuanya tidak nyata. Kenapa tidak nyata? Karena masa lalu itu sudah lewat. Sedangkan kekhawatiranmu itu juga belum terjadi. Jadi pikiran dikatakan maya karena itu. Jadi satu kata yang sering saya ulang-ulang ketika menyampaikan tutorial, apapun fenomenanya, apapun yang kamu alami dalam meditasi, kamu harus membebaskan diri dari ketakutan. Karena semuanya adalah bentuk bagaimana kamu bertahan hidup. Jadi contoh kasus tadi, pembicaraan pikiranmu tentang karir atau pekerjaan. Kamu takut melamar, karena kamu takut persaingan. Kamu takut berwira swasta, karena kamu takut gagal. Dan semuanya, ini karena manusia punya keinginan dan pasti berujung pada tujuan. Oke ya, jadi ketika pikiranmu kacau, kamu menjadi pengamat ini semua dan menelusur lebih dalam. Jadi ketika pikiranmu kacau saat bermeditasi, ini adalah sarana kamu belajar tentang kesejatian. Siapa dirimu yang sejati, yang asli, yang benar-benar ada. Maka pemahaman dari sisi spiritualitas tentang eksistensi, seperti tadi yang saya ungkapkan, semua sifatnya maya. Karena kamu dipermainkan pikiranmu sendiri. Apa yang sudah terjadi, kamu anggap masih ada. Apa yang belum terjadi, kamu sudah hadirkan seolah-olah itu sudah ada. Jadi itu yang dikatakan maya, sederhananya. Dan ketika kamu mengalami kekosongan, bingung. Karena kosong artinya kamu tidak bergerak di antara masa lalu dan masa depan. Nah, dari sisi mistik, intuisi keluar setelah kamu melewati kekosongan. Jadi disinilah saya menyeimbangkan antara kapasitas logika dan nalar kita dengan satu potensi dari intuisi kita itu sendiri. Nah sekarang, semakin nanti kamu sering berproses, kamu mulai menyadari bahwa kamu ditipu pikiranmu sendiri. Jadi ketika ketakutanmu itu selalu mendominasi, akhirnya kamu berusaha memenuhi bagian dari eksistensimu untuk selalu mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Akhirnya kamu tidak bertindak apapun. Nah ini terkait dengan proses pencarian jati diri, kesejatian. Kamu tidak akan pernah bisa menemukan potensi dirimu. Dan inilah yang saya katakan, kalau dari sisi tinjauan kita belajar dari level energi, ketika kamu dalam ketakutan, ini adalah frekuensi getaran yang rendah. Ini sederhana, kalau kamu sering ketakutan, kamu sering khawatir, dia akan mengurangi semangatmu. Kamu juga mudah lelah menyita energi dari fisikmu itu sendiri. Jadi energi yang rendah tidak membuat kamu lebih punya kemampuan bergerak. Oke, sekarang kamu sudah paham tentang mekanisme dari internal dialog terkait dengan nanti apa yang bisa kamu capai. Sekarang bagaimana menyelesaikan masalah? Jadi tadi satu hal yang paling sederhana kamu bisa amati adalah kamu mencoba memahami percakapan internalmu ini tadi. Kamu memahami itu dengan mengetahui level frekuensi energimu, emosi mana yang mendominasi. Jadi kalau kamu sudah mengenali ini, langkah pertama adalah kamu mulai mendetailkan pemicunya. Jadi ketika kamu ketakutan, ya kan, kamu cari apa yang memicu ketakutan itu. Kamu kumpulkan semua muatan memori masa lalumu yang membuat kamu takut. Lalu kamu pertanyakan, apa peristiwa sebelumnya yang membuat kamu saat itu waktu bermeditasi kok takut? Demikian pula yang terkait dengan kekhawatiran. Apa yang kamu bayangkan terjadi di masa depan? Apa kaitannya dengan ketakutan yang pernah kamu miliki? Jadi ini yang saya katakan memahami bentuk internal dialog dan mengenali pemicu-pemicunya. Jadi setiap kali kamu apal dengan pemicunya, ini yang membuat kamu lebih sadar untuk merespon dengan tindakan atau sikap yang berbeda
Sekarang lebih jelas bagaimana keluar dari masalah itu tadi. Supaya juga nanti ketika kamu meditasi, tidak lagi kacau pikiranmu. Jadi hanya ada dua hal yang perlu kamu perhatikan. Apa potensimu? Kemudian yang kedua, kamu harus menemukan karakter baru. Nah, ini terkait dengan kesejatian. Seberapa mampu kamu menggali potensi dirimu. Nah, beberapa hal yang sederhana secara rumus ya. Kalau kita mencari diri kita yang sejati, guru sejati kita, diri sejati atau dalam bahasa Inggris itu adalah true self. True self ini rumusnya adalah sama dengan inner self atau apa yang tadi berkecamuk dalam pikiranmu ditambah dengan apa yang kamu yakini tentang dirimu itu sendiri. Jadi semakin kamu meyakini dengan energi yang negatif, maka ketika ditambahkan dengan inner selfmu, ini akan menjauhkan kamu dari definisi kesejatianmu. Kemudian berikutnya, hal yang sederhana. Apa yang ada dalam pikiranmu, dialog internal ini tadi, ini akan membentuk karaktermu. Nah, karakter itu apa? Karakter dari sekian pilihan tadi yang berkecamuk dalam pikiranmu. Ketika kamu sering turuti ini, sering kamu ikuti, ini akan menjadi kebiasaan dan kebiasaan akhirnya membentuk karakter. Jadi dari dialog internal membentuk karakter. Nah, karakter ini nanti akan mengaruhi keputusanmu. Dan apa yang nanti kamu putuskan mempengaruhi apa yang kamu hasilkan. Jadi ini urut-urutannya. Nah, meditasi itu adalah proses pembalik, reverse engineering. Jadi kalau kamu tidak puas dengan dirimu saat ini, mestinya kamu tarik ke belakang. Apa yang salah dengan tindakanmu? Apa yang kurang dari keputusanmu? Kemudian tarik mundur lagi. Apa yang kamu anggap kurang pas dari karaktermu? Kebiasaan-kebiasaan berpikirmu. Nah, ini nanti yang akan merubah dialog internalmu. Jadi proses kamu menemukan potensi dirimu, sekaligus kamu membentuk karakter yang baru, ini tidak bisa hanya dengan bermeditasi saja. Kamu harus punya action. Jadi spiritualitas itu adalah proses melawan diri, melawan keraguan, melawan ketakutan. Tapi begitu kamu membuat langkah kecil yang berbeda, kamu bisa rasakan nanti dalam meditasi. Percakapan yang muncul itu juga akan berbeda. Jadi ini tentang aksi reaksi dan semuanya tidak bisa kamu sikapi juga hanya dengan level pemikiran. Harus ada tindakan yang merubah sesuatu karena tadi semuanya adalah siklus yang berputar. Jadi pada akhirnya semua kuncinya adalah di tindakan. Satu tindakan kecil yang terus konsisten ini akan membentuk dialog internalmu dan ini akan menaikkan frekuensi energimu. Dan apa yang saya katakan, kalau biasanya saya kupas dari sisi channeling, intuitif, kamu akan menemukan nanti dirimu menjadi lebih intuitif. Karena kamu bergerak secara energi melampaui getaran yang lebih rendah seperti ketakutan itu tadi. Oke, jadi ini yang saya bisa sampaikan tentang bagaimana sih berproses dengan guru sejati dengan memanfaatkan kacaunya pikiran. Tapi begitu kamu bergerak dari sana, kamu akan menemukan bahwa intuisimu akan lebih baik dalam bekerja. Oke, sampai di sini dulu. Kalau kalian suka video ini, silahkan berikan like. Kalian bisa share. Kalau ada sesuatu yang belum jelas, silahkan tulis di komentar. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.